Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Salah satu task force atau tim kerja di bawah B20 yang bergerak di bidang energi, sustainability and climate atau ESG, ini banyak sekali mengeluarkan program-program yang bergerak di bidang transisi energi. Tujuannya supaya bisa memberikan manfaat yang lebih real dan konkret ke masyarakat. Pagi ini kami sudah bersama Oki Muraza, Senior Vice President Research, Technology and Innovation Pertamina, sekaligus Policy Manager Task Force ESG B20. Pak Oki, terima kasih sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Sibuk banget, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, terutama soal transisi energi di bawah Task Force ini. Sebenarnya terbentuknya, boleh cerita sedikit nggak, Pak? Kok digabung gitu, ada energi, sustainability, and climate? Silakan, Pak Oki. Ya. Terima kasih Mbak Pascal. Jadi jika kita melihat G20 ya, ada 3 tema besar yang diangkat oleh presidensi kita tahun ini, yaitu adalah ekonomi berbasis digital, kemudian platform untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah energi transition ya, transisi energi. Nah, transisi energi ini tentunya melibatkan usaha-usaha manusia untuk mengurangi emisi, dan di saat bersamaan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagi setiap bangsa. Nah, di topik ini kita mendapatkan mandat ya, jadi ada satu task force atau tim kerja khusus yang dibentuk, di mana Dirut Pertamina, Bu Nike Widiawati, ditugaskan sebagai chair ya dari tim kerja ini, dan Pak Agung Wicaksono menjadi deputy chair, dan saya sendiri bertugas sebagai policy manager. Nah, kemudian kita mulai membentuk task force ya, tim kerja berdasarkan negara-negara di G20. Jadi kita memilih sekitar 8 co-chairs ya, untuk leadership-nya dari negara-negara G20 berdasarkan keseimbangan gender, keseimbangan geografi, dan juga keseimbangan bidang usaha. 3 bidang usaha itu. Jadi bidang usaha energi, sustainability, dan juga climate ya. Agar kita bisa mendapatkan usaha yang harmoni ya antara 3 bidang tersebut. Nah, dari bidang tersebut kita mulai membentuk tim ya sejak Desember tahun 2021, dan setiap bulannya kami melakukan meeting secara virtual, baik itu dengan co-chairs dan juga dengan members. Oke, ternyata topiknya paling populer sampai bisa ada 150 perusahaan ikut ya, Pak, tadi Pak Oki cerita. Nah, sebenarnya tujuannya apa, Pak? Untuk sudah bisa menggait sebanyak itu, tujuan dari tim kerja ini apa? Iya, ya, terima kasih Mas Pascal. Jadi kita ingin di tim ini melahirkan kebijakan-kebijakan ya, policy recommendation yang nanti akan disampaikan ke pemerintah di G20, dan rekomendasi ini akan mewakili komunitas bisnis. Ya, untuk itu kita berusaha mendapatkan aspirasi dari 150-an member ini, bagaimana kita bisa melakukan energi transi ini secara doable ya, bisa dilakukan dan secara realistis. Adapun yang kita targetkan antara lain adalah kita ingin mendapatkan policy recommendation. Jadi kebijakan-kebijakan apa saja yang kita ingin usulkan ke pemerintah di G20. Itu berupa policy recommendation, dan policy recommendation itu di-define-kan lagi di policy action. Jadi cukup komplit. Dan yang kedua, karena kami adalah komunitas bisnis, tentu kita ingin mendapatkan hasil yang konkret ya, berupa engagement di bidang bisnis. Jadi kita menyebutnya sebagai business action. Kita berusaha melihat kebutuhan di tim kerja ini, dan kita melihat banyak ya yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada banyak kesepakatan yang berhasil dicapai, dan mudah-mudahan nanti dari kesepakatan ini, dari MOU ini nanti akan terus bergulir, akan menjadikan bisnis-bisnis baru nantinya di Indonesia dan juga di negara-negara G20. Kemudian yang juga menjadi target kami adalah kami ingin membuat platform untuk knowledge management ya, yang nantinya bisa dilanjutkan oleh B20 selanjutnya. Jadi kita menyebutnya sebagai Carbon Center of Excellence ya. Jadi Center of Excellence seputar carbon management. Bagaimana sih kita melakukan mitigasi
untuk pengurangan emisi, teknologi apa saja yang bisa kita develop, apa saja yang sudah dilakukan oleh beberapa negara yang memiliki success story dan seterusnya. Pak Oki tadi sempat cerita soal kebijakan, dan yang penting ini kan harus sustain tadi ya Pak, supaya nanti tidak berhenti di B20 presidensi Indonesia, tapi sampai nanti presidensi siapapun gitu. Boleh lebih detailkan lagi Pak, kebijakan yang diusulkan Indonesia di B20 ini tuh apa sih Pak? Kebijakan besar ya yang kita usulkan. Yang pertama adalah bagaimana kita mempercepat dari transisi energi ini. Itu melibatkan tentunya antara lain ketersediaan dana. Jadi kita mengusulkan adanya channeling funding dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Kemudian tentunya ada teknologi transfer ya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, dan kemudian tentunya kita mengharapkan adanya kerjasama antar negara di bidang-bidang yang akan mempercepat dari transisi ini. Antara lain energi efisiensi. Energi efisiensi ini sesuatu yang dikejar oleh banyak perusahaan untuk tentunya mengurangi variable cost yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang juga kita harapkan adalah mengurangi dari intensitas penggunaan karbon agar emisi ini berkurang. Jadi jika ada emisi-emisi yang bisa dimitigasi, dikurangi, itu kita kurangi ya, seperti zero flaring dan seterusnya. Dan juga yang kita harapkan adalah kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang di bidang energi transisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga kita usulkan adalah bagaimana kita menjamin terjadinya transisi yang adil dan terjangkau, ya, just and affordable transition. Ini melibatkan antara lain bagaimana kita menyiapkan bidang-bidang usaha baru bagi bidang-bidang yang terimpact. Jadi misalnya ada bidang-bidang produksi batu bara dan produksi migas ya yang akan terimpact. Ini kita perlu siapkan bidang-bidang pekerjaan baru yang terdekat. Jadi misalnya dulu geologis yang berkaitan dengan pengeboran minyak ya, sekarang kemudian kita arahkan untuk melakukan pekerjaan yang berdekatan di bidang-bidang geothermal misalnya, dan juga di bidang-bidang carbon capture, utilization, and storage. Nah ini menarik yang tadi terakhir Pak Oki cerita, rumah tangga akan mendapatkan keuntungan, tapi tentu pasti akan ada dampak yang lebih konkret, lebih bisa menguntungkan Indonesia juga Pak. Itu apa aja Pak? Iya, jadi Mbak Pascal dalam 11 bulan ya atau 1 tahun terakhir sejak kita mengurus B20 ini, kita sudah berhasil mendapatkan sekitar 35 partnership. Jadi 30-an partnership yang kita harapkan akan terus bergulir dari MOU kemudian menjadi joint study dan kemungkinan nantinya akan menjadi komitmen bisnis ya. Dan juga jumlah pembiayaan yang kita perkirakan dari komitmen-komitmen ini sudah mencapai 11,5 miliar US dollar. Dan tentunya dengan nanti adanya regulative framework ya, kebijakan-kebijakan yang mendukung, jumlah ini akan semakin besar dan harapannya akan banyak bidang-bidang energi terbarukan yang bisa kita garap di Indonesia. Dan itu karena memang setiap bidang energi terbarukan itu membutuhkan investasi, membutuhkan teknologi, membutuhkan infrastruktur, dan membutuhkan kebijakan yang menguntungkan, regulatory framework. Nah, 3 yang pertama ini bergantung terhadap investasi. Jadi kami berharap partnership itu akan membuka bidang-bidang pekerjaan baru. Dan kemudian yang juga sudah berhasil kita lahirkan adalah sekitar 12 bidang yang kita tawarkan kepada para investor ya, baik itu di investment forum dan juga di business matching. Nah, kami berharap dalam interaksi dengan para investor ini akan juga ada komitmen-komitmen baru yang nanti akan mendatangkan capital atau investasi ke Indonesia. Dan juga yang juga menarik, kita melihat bahwa kita mulai mendapatkan beberapa platform ya bersama beberapa instansi internasional untuk melakukan business matching ini. Jadi
kita semakin terekspos ke dunia internasional dengan beberapa business matching yang nanti akan terus bergulir ke depannya. Tidak hanya selama Business 20 dan juga akan bisa dilanjutkan setelah presidensi kita di tahun ini. Oke, terima kasih banyak Pak Oki udah ngobrol-ngobrol pagi ini. Semoga tetap sehat karena masih panjang acaranya sepanjang di Bali. Terima kasih Pak Oki, sehat selalu. Sama-sama, makasih Mbak Pascal. Dan demikian saudara perbincangan kami pagi ini. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.